Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Iliyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin pada kesempatan ini membahas surat Al-Maidah ayat yang kelima, halaman 107, Al-Maidah ayat kelima. Jika dalam ayat yang keempat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, dengan rahmatnya dan juga dengan rahimnya Allah menghalalkan begitu banyak makanan-makanan, khususnya hewan, untuk kita semua sebagai manusia, termasuk makanan-makanan yang ditangkap oleh hewan pemburu, tentu dengan beberapa persyaratan. Kemarin kita sampaikan bahwa di antara persyaratannya itu, pertama adalah hewan tersebut bukan hewan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hewan pemburunya itu hewan yang al-jawarih, memiliki taring dan juga kuku, fungsinya adalah untuk bisa menggigit, mencengkeram, atau bisa melukai mengeluarkan darah. Dan itu sebagai perwujudan dari perintah untuk menyembelih, Pak. Kemudian yang ketiga, hewan pemburunya itu harus mukallibin, yaitu yang dilatih, sehingga betul-betul mengerti, paham tentang apa yang dilatihkan oleh majikannya kepada hewan tersebut. Kemudian yang keempat, ketika dilepaskannya itu harus mengingat atau menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kalaupun si hewan pemburu itu membawa hasil buruannya sudah mati, kalau disebut nama Allah ketika melepaskannya itu akan menjadi halal, itu, Pak. Nah, adapun di ayat yang kelima ini Allah pun masih berbicara tentang ayat ahkam juga, Pak. Ayat yang berbicara tentang hukum, dan ini pun merupakan bentuk rahmat dan kasih sayangnya Allah untuk kita. Al-yauma, nah pada hari ini di Madinah ini, Pak, uhilla, telah dihalalkan. Ini fi'il madhi majhul. Disebut majhul itu kan tertutup, terhalang, atau bodoh lah bahasa kasarnya. Disebut majhul itu karena subjeknya terhalang, tidak nampak. Sebetulnya subjeknya ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau muncul pertanyaan siapa yang menghalalkannya, ya Allah yang menghalalkannya. Jadi pada hari ini telah dihalalkan lakum, untuk kalian. Kemarin kita sampaikan, ketika berbicara yang halal Allah menyebutnya lakum, tapi kalau berbicara yang haram Allah menyebutnya alaikum. Apa yang dihalalkan oleh Allah untuk kita semua
at-thayyibat, makanan yang bukan hanya sebatas halal, tapi makanan yang halalan thayyibat. Nah, ini menunjukkan sebuah isyarat begini, Pak. Ini kalau dikaitkan dengan surat Al-Baqarah gitu ya. Ketika Allah memerintahkan makan kepada manusia biasa gitu, An-Nas itu, Allah menyebutnya itu ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah oleh kalian apa yang ada di bumi itu yang halal. Kata halalnya dimunculkan oleh Allah. Yang halal lagi thayyib. Itu kalau perkataan Allah ditujukan kepada manusia biasa. Tapi kalau perkataan Allah ditujukan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Allah tidak menyebutkan kata halal lagi. Kenapa? Karena orang beriman tidak mungkin memakan makanan yang haram gitu. Tanpa disebutkan kata halal pun orang beriman sudah ngerti, sudah pasti dia tidak akan memakan makanan yang haram. Maka langsung Allah menyebutnya at-thayyib. Dan di situ mengisyaratkan bahwa makanan yang thayyib itu lebih tinggi kedudukannya ketimbang yang halal, Pak. Jadi kalau boleh dikatakan beginilah, kalau sebutan halal itu untuk manusia biasa lah, untuk orang awam gitu. Tapi kalau sudah disebut thayyib itu sudah naik levelnya. Untuk orang beriman. Orang beriman itu nggak usah disebutin lagi kata halal, sudah ngerti dia. Termasuk untuk para rasul, Allah menyebutnya ya ayyuhar rasul kulu min thayyib. Tidak disebutkan lagi kata halalnya itu. Nah, maka oleh karena itu makanan itu tidak hanya sebatas halal, tapi harus diperhatikan juga thayyibnya gitu, Pak. Yang thayyib, yang secara sederhana thayyib itu baik gitu. Walaupun di situ banyak silang pendapat di antara para ulama, tergantung mau menggunakan pendekatan apa. Kalau pendekatannya pendekatan medis atau gizi, nah thayyib itu yang berdampak positif terhadap tubuh gitu, atau yang tidak berdampak negatif terhadap kesehatan. Tapi kalau menggunakan pendekatannya pendekatan agama gitu ya, pendekatan agama, thayyib itu adalah makanan yang halal yang didapat dengan cara yang benar, Pak. Karena makanan yang halal kalau didapat dengan cara yang tidak benar bisa berubah menjadi haram gitu. Beras itu halal, tapi kalau uangnya hasil mencuri menjadi haram. Baju nih kalau bukan sutra halal dipakai, tapi kalau uangnya hasil korupsi jadi haram gitu. Nah, thayyib itu seperti itu, yang halal yang didapat dengan cara yang benar. Nah, itu semua telah dihalalkan oleh Allah, makanan-makanan yang thayyib itu, khususnya sembelihan yang thayyib. Kemudian berikutnya wa ta'amu, wa dan ta'amu, makanan-makanan alladzina utul kitab, alladzina orang-orang yang utul kitab diberikan kitab. Tentu makanan di sini, Pak, bukan hanya sebatas makanan secara umum, tapi makanan secara khusus. Sehingga para ulama mengatakan begini nih, kalau to'am, kata to'am itu dimaknai makanan secara umum atau dimaknai di luar sembelihan, umpamanya biji-bijian gitu, Pak, sayur-sayuran, buah-buahan,
yang dihasilkan atau diberikan oleh mereka ahlul kitab itu sudah jelas halalnya, boleh dimakan. Tetapi kalau kata to'amnya itu dimaknai secara khusus adalah makanan berupa hewan sembelihan yang disembelih oleh utul kitab, nah itu di situ perlu pembahasan lebih dalam. Jadi dibedain makanan minuman dari orang Yahudi Nasrani berupa sayuran, buah-buahan, biji-bijian dengan makanan berupa sembelihan dari orang Yahudi dan orang Nasrani. Kalau sayuran, biji-bijian, buah-buahan itu jumhur ulama mengatakan halal dimakan oleh orang muslim. Pamannya ayah orang Yahudi ngirim duren itu halal itu, Pak. Jadi tidak ada beda pendapat di kalangan ulama itu. Ngirim beras halal, ngirim sayuran halal. Tapi kalau orang Yahudi, orang Nasrani itu ngirimnya daging domba gitu, Pak, atau daging sapi, nah itu pembahasannya beda lagi. Kenapa? Karena itu ada kaitannya dengan disembelih, Pak. Yang di dalam disembelih itu orang muslim kan menyebut asma Allah itu. Bismillahi Allahu Akbar, itu, Pak. Itu nanti yang akan membedakan antara hewan sembelihan dengan di luar hewan sembelihan seperti sayuran dan biji-bijian. Jadi dan makanan orang-orang yang ahlul kitab hilun itu halal lakum bagi kalian. Nah, cuman di sini nih yang akan saya garis bawahi. Luar biasanya ya, Al-Qur'an itu menyebut orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu dengan kata utul kitab di sini. Utul kitab, Pak. Yang sering kita katakan bahwa ketika Allah menyebut Yahudi dan Nasrani dengan sebutan utul kitab, orang-orang yang diberi kitab, itu hampir semua di Al-Qur'an itu berkonotasi positif. Tapi kalau Allah menyebut orang-orang orang-orang Yahudi, orang Nasrani dengan sebutan ahlul kitab, itu hampir semuanya berkonotasi negatif. Seperti kemarin kita bahas tuh dalam An-Nisa tuh, masih ingat ayat 171, Pak. An-Nisa 171 di pojok atas itu, Pak. Mundur ke belakang 2 halaman. Itu di pojok atas itu halaman 105 tuh. Ya ahlal kitab la taglu fi dinikum. Di situ Allah menyebut Yahudi dan Nasrani itu bukan utul kitab tapi ahlal kitab. Ahlal kitab. Nah, itu berkonotasi negatif, Pak. Tapi di sini utul kitab berkonotasi positif. Atau berkaitan dengan hal-hal yang kesananya itu ada rahmat Allah lah kalau disebut dengan utul kitab. Makanya para ahli bahasa itu mengatakan begini, kalau utu, nah ita utu itu adalah pemberian yang Allah lakukan, yang Allah berikan dengan sukarela itu, dengan senang hati, sebagai bentuk sanjungan kemaharahman rahiman Allah terhadap mereka. Maka Allah berikan kitab. Tapi kalau disebut ahlul kitab, ini kata ahlun di sini bukan ahli, Pak, bukan pakar, bukan. Jadi ahlul kitab itu bukan pakar kitab Taurat atau Injil, bukan. Maksud ahlun itu pemilik, Pak, pemilik. Dan itu sering dimaknai sebagai bentuk sindiran dari Allah gitu, bagi mereka-mereka yang
Allah turunkan kitab suci kepada mereka, tetapi mereka tidak menjalankan isi ataupun pesan kitab suci tersebut. Mereka yang diberikan kitab suci tetapi mereka menyelisihi isi kitab suci, itu kalau ahlul kitab. Sepintas seperti sama ahlul kitab dengan utul kitab, sepintas Pak. Termasuk dengan istilah, jadi di Al-Quran itu kalau menyebut mereka itu ada ahlul kitab, ada utul kitab. Terkadang menyebutnya al-Yahud, terkadang menyebutnya an-Nasoro. Nah, dalam logika kita nih Pak nih, orang Sunda lah, bahasa Sunda itu kan kaya dengan bahasa itu Pak, kaya. Ketika orang Sunda itu bicara, itu kan disesuaikan dengan situasi, kondisi, objek yang diajak bicara, kan begitu. Pamannya kita ngajak makan nih kepada orang sebaya, urang dahar yuk gitu ta. Tapi lamun kanu saluhureun urang tuang yuk gitu ta. Parantos tuang gitu, parantos neda gitu. Geus dahar acan gitu. Tong diilikan wae tuh gerar nyatu cenah gitu ta. Nah, walaupun secara umum maknanya sama, tetapi kan punya konotasi yang berbeda gitu Pak. Punya konotasi yang berbeda. Kasih ieu mah tuang, neda, kasih ieu mah dahar, kasih ieu mah nyatu gitu ta. Kan beda gitu. Nah, di Al-Qur'an pun ahlul kitab dengan utul kitab itu mirip, bukan sama, mirip. Tapi punya sasaran yang berbeda. Itu penting karena nanti akan berkaitan dengan istinbat hukum Pak, kesimpulan hukum. Nah, di sini Allah menghalalkan sembelihan, bukan sembelihan ahlul kitab, tapi sembelihan utul kitab itu Pak. Nah, itu garis bawahi Pak. Allah menghalalkan sembelihan utul kitab, bukan ahlul kitab. Kenapa? Nah, Imam Syafi'i mengatakan begini, bahwa utul kitab itu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dari kalangan Bani Israel yang Allah turunkan kitab suci kepada mereka langsung. Jadi dibatasi nih kalau oleh Imam Syafi'i itu utul kitab itu adalah kaumnya Nabi Musa dan kaumnya Nabi Isa. Kaumnya Nabi Musa yang menerima Taurat, kaumnya Nabi Isa yang menerima Injil dari kalangan Bani Israel. Kesini-sininya Pak, kesini-sininya orang Yahudi itu kan ada Yahudi Indonesia Pak gitu, ada Yahudi Sumatera, ada Yahudi Arab itu Pak. Beda Pak, Yahudi Arab dengan Yahudi Bani Israel beda. Nah, menurut Imam As-Syafi'i, kalau Yahudi Nasrani di luar orang Bani Israel, kaumnya Nabi Musa dan Nabi Isa, itu sembelihannya haram, itu haram. Nah, itu Pak. Pokoknya ada Yahudi di Mesir, ada Yahudi di Libanon gitu Pak. Ada Yahudi di mana lah? Di Pekanbaru, ada Nasrani di Pekanbaru. Maka sembelihannya itu haram. Yang halal itu adalah Yahudi Nasrani dari kalangan Bani Israel. Nah, itu kalau menurut madhab Syafi'i seperti itu Pak. Salah satu rahasianya karena Allah menyebutnya utul kitab, bukan ahlul kitab. Jadi kalau ahlul kitab itu umum Pak, umum, mau Yahudi Nasrani dari kalangan Bani Israel ataupun di luar Bani Israel. Tapi kalau utul kitab itu Yahudinya dari kalangan Bani Israel. Nah, bagaimana dengan orang Kristen katakanlah? Sebetulnya antara Kristen dengan Nasrani itu beda Pak.
Sebetulnya kalau dilacak akar sejarahnya, orang Kristen dengan orang Nasrani itu beda. Kalau orang Nasrani, mereka adalah orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Isa. Itu orang Nasrani. Atau kaumnya Nabi Isa lah. Kaumnya Nabi Isa itu disebutnya Nasoro. Kalau satu orang itu Nasrani. Kalau banyak disebutnya Nasoro. Nah, itu dikaitkan dengan nama tempat dilahirkannya Nabi Isa, Nasiroh atau Nazaret lah kalau bahasa ini nama. Nabi Isa itu kan dilahirkan di Nazaret. Nah, maka orang-orang yang pada zaman itu disebutlah orang Nasoro atau kalau individu Nasrani. Nah, orang-orang Nabi Isa itu nanti terpecah, Pak. Terpecah. Ada yang mengimani Nabi Isa, memposisikan Nabi Isa sebagai hamba Allah sekaligus sebagai utusan Allah, Rasulullah. Itulah al-hawariyun itu Pak, yang dalam Al-Quran itu al-hawariyun. Kan begini, ketika Nabi Isa berkata, man ansori ilallah, siapa yang akan menolongku dalam membela agama Allah? Qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Berkata orang-orang Hawari, kamilah yang akan membela agama Allah. Tapi ada juga nanti nih, setelah wafatnya Nabi Isa nih Pak nih, orang Nasrani itu terpecah juga. Di samping al-hawariyun itu ada yang menjadi Yahudi. Ada yang menjadi Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang ketika Nabi Isa itu hidup ingin membunuh Nabi Isa itu Pak. Karena mereka benci sekali dengan Nabi Isa sehingga ingin dibunuh Nabi Isa itu. Kemudian mereka membentuk sebuah komunitas, ya, komunitas Yahudi itu. Tapi ada juga orang yang berlebihan mengkultuskan Nabi Isa. Mereka memposisikan Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Itulah yang kemudian disebut orang-orang Kristen itu Pak. Jadi dulu itu nggak ada istilah Kristen adanya. Jadi Kristen itu dilahirkannya oleh Paulus itu Pak. Pencetus agama Kristen itu kan Paulus. Tapi kalau Nabi Isa kan bukan Paulus. Nabi Isa itu, Paulus itu munculnya setelah Nabi Isa wafat itu. Nah itu lebih jauh lagi kalau Kristen Pak. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, jangankan makanan orang Kristen, makanan orang Nasrani di luar orang Bani Israel saja sudah haram gitu. Makanan orang Nasrani di luar Bani Israel, katakanlah kalau ada ini Pak ya, kalau ada Nasrani Mesir gitu atau Nasrani Indonesia. Walaupun sebetulnya mungkin tidak ada Nasrani Indonesia Pak. Yang ada mungkin Kristen Indonesia gitu. Karena orang-orang Bani Israel itu kan boleh dikatakan sudah terputus itu. Sudah habis lah. Yang menerima kitab suci di zaman Nabi Isa itu sudah terputus. Imam Syafi'i mengatakan begini, kalau ada orang Indonesia nih menikah dengan orang Bani Israel, itu tetap haram sembelihannya itu, karena dia bukan orang Bani Israel asli, tapi dia orang Bani Israel karena menikah dengan orang-orang Bani Israel. Itu kan kata lian nungkul ke pamajikan anak. Kita lanjutkan nih. Jadi perlu dibatasi, utul kitab di sini adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang langsung oleh Allah diberikan kitab suci, bukan simpatisan gitu ya. Apalagi Kristen bukan. Dan orang Kristen sendiri tidak akan terima kalau mereka dikatakan orang Nasrani Pak. Tidak akan terima. Karena beda doktrin antara Nasrani dengan doktrin Kristen. Kalau Nasrani Pak, sebetulnya pada dasarnya mereka mengesahkan Allah, orang Nasrani itu. Tapi beda dengan Kristen, kan tidak mengesahkan Allah. Nah ini pun perlu dibaca dari sumbernya yang otentik lah Pak.
bagaimana historis Kristen, bagaimana historis Nasrani. Cuman di kita sering disamaratakan ya Kristen dengan Nasrani, padahal kan beda sebetulnya. Kita lanjutkan nih. Wa ta'amukum. Nah, dan makanan kalian, makanan orang-orang muslim, khususnya sembelihan orang-orang muslim, hilun halal lahum bagi mereka. Ini luar biasa nih Pak. Makanan orang-orang muslim itu halal bagi mereka. Kenapa kalimat ini penting nih? Sebab nanti ada kaitannya dengan pernikahan Pak. Ada dalam kelanjutan nih, dalam kelanjutan nanti. Itu yang kedua nih Pak nih, rahmat Allah yang kedua. Jadi yang pertama sembelihan Yahudi Nasrani, utul kitab itu halal bagi umat Islam, dan sembelihan orang muslim halal bagi mereka. Yang ketiga wal muhsanat. Nah, kalau di Al-Qur'an kata muhsanat itu sering diartikan pertama nih perempuan yang suci, yang menjaga kesucian, yang menjaga iffah, kehormatan, itu muhsanat. Yang kedua, kata muhsanat itu sering diartikan perempuan muslimah yang merdeka Pak, kebalikan dari budak. Pernah kita bahas tuh dalam surat Al-Baqarah dulu itu Pak. Jadi kalau kata muhsanat itu dibahas terkait dengan suami istri, itu adalah perempuan yang merdeka. Kemudian yang ketiga, al-muhsanat itu adalah ini wanita-wanita yang memiliki suami, itu memiliki suami. Ketiga arti itu saling berkaitan sebetulnya. Nah, wal muhsanat yang ketiga nih yang dihalalkan oleh Allah itu. Jadi kata uhilanya ngikut ke belakang Pak. Uhillalakum al muhsanat, nah gitu. Telah dihalalkan bagi kalian al muhsanat, wanita-wanita yang suci atau menjaga kesucian, yang merdeka. Masih ingat Pak? Sebetulnya kita itu dengan datangnya Islam sedikit demi sedikit dilarang menikahi wanita-wanita muslimah yang hamba sahaya, yang budak. Gitu Pak. Cuman makanya di Al-Quran daripada menikahi seorang perempuan yang hamba sahaya, lebih baik menikahi perempuan yang merdeka sekalipun yatim, sekalipun ada dalam tanggunganmu. Kan gitunya. Tetapi daripada menikahi seorang wanita yang yatim yang ada dalam tanggunganmu, yang diurusi oleh kalian, lalu kalian tidak bisa berbuat adil, lebih baik nikahi perempuan yang merdeka, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Masih ingat nggak waktu itu? Nah jadi begitu Pak. Jadi menikahi perempuan 2, 3, 4 kalau kalian tidak bisa memperlakukan perempuan yatim itu dengan adil. Jadi sebetulnya Islam itu datang untuk menghapus perbudakan kan. Nah kalau seorang laki-laki muslim merdeka menikahi seorang perempuan yang hamba sahaya, maka nanti anaknya jadi budak itu Pak, jadi hamba sahaya lagi. Maka akan terus hamba sahaya tuh, anak beranakan banyak Pak. Nah makanya muhsanat itu adalah muslimah yang merdeka, di samping bisa diartikan menjaga kesucian. Jadi dihalalkan bagi kalian wanita-wanita muslimah yang merdeka, yang menjaga kesucian, minal mu'minati, dari kalangan wanita-wanita mukminat. Halal gitu, halal. Kan di surat tuh Al-Baqarah Pak. Di dalam surat Al-Baqarah, nah halaman 35 tuh, halaman 35 Al-Baqarah ayat 221. Itu kan larangan menikahi
al musyrikat wala tunkihul musyrikat hatta yu'minna, gitu Pak. Kalian jangan menikahi orang-orang musyrik sehingga mereka itu beriman. Haram menikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka itu beriman. Kan gitu Pak. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikat walau a'jabatkum. Nah itu larangan menikahi orang-orang musyrik atau wanita-wanita musyrik. Nah, makanya di sini muncul nih kalimat dihalalkan bagi kalian itu menikahi wanita-wanita yang suci, ya, menjaga kehormatan, merdeka dari kalangan orang-orang mukmin. Wal muhsanatu, dan dihalalkan juga wanita-wanita yang suci yang merdeka, minal ladzina, dari orang-orang utul kitab yang diberikan kitab suci, min qablikum. Itu Pak, min qablikum. Kata-kata qablikum itu penting itu Pak. Karena nanti apa? Karena nanti ada Yahudi dan Nasrani min ba'dikum. Nah itu Pak. Ada orang Nasrani dan orang Yahudi, orang Nasrani setelah kalian. Mungkin tadi Nasrani Indonesia, Yahudi Indonesia, Nasrani Mesir, Yahudi Mesir, itu min ba'dikum. Maksudnya min qablikum di sini adalah min qabli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu halal itu dinikahi Pak. Kenapa mereka halal dinikahi? Karena mereka itu tadi ajarannya itu, ajaran Nabi Isa itu kan sama Pak dengan ajaran kita. Nabi Isa itu mengesahkan Allah, kita pun mengesahkan Allah. Nabi Isa itu mengharamkan babi, umat Islam pun mengharamkan babi, kan gitu. Nabi Isa itu mengharamkan khamr, umat Islam pun mengharamkan, Nabi Muhammad pun mengharamkan khamr. Nah makanya kalau hari ini ada orang yang mengatakan pengikut Nabi Isa tapi memakan babi, dia bukan pengikut Nabi Isa Pak. Karena Nabi Isa itu mengharamkan babi gitu. Kan nanti diutusnya Nabi Isa itu salah satunya adalah untuk membunuh babi itu, kan itu. Kalau dalam hadis kan begitu. Nah makanya bedain Pak, bedain antara Nasrani dengan Kristen, bedain. Ya kalau orang Nasrani di luar Bani Israel saja, menurut madhab Syafi'i tidak boleh dimakan makanannya, tidak boleh dinikahi wanitanya, apalagi orang Kristen Pak. Itu kalau merujuk kepada pendapatnya Imam As-Syafi'i. Nah gitu. Dan sebetulnya Majelis Ulama Indonesia kan sudah melarang Pak, melarang umat muslim menikahi di luar muslim, termasuk orang-orang Kristen, kan begitu. Itu kan fatwa Majelis Ulama begitu. Kita lanjutkan nih. Jadi kata-kata min qablikum itu penting karena ada Yahudi Nasrani min ba'dikum. Walaupun yang min ba'dikum itu namanya bukan Nasrani lagi, tapi bisa Kristen, bisa yang lain-lain. Dan orang Kristen sendiri nggak terima kalau dikatakan Nasrani, nggak terima, karena doktrin mereka beda kan. Tapi dengan syarat nih Pak, dengan syarat dihalalkannya wanita yang suci, yang merdeka, yang beriman, baik dari kalangan orang muslim ataupun dari kalangan Yahudi Nasrani. Itu syaratnya apa? Idza, apabila ataitumuhunna. Itu atai itu sama dengan utu itu Pak, utu tadi kalau utul kitab. Ataitu, nah, apabila kalian itu memberikan dengan ikhlas, dengan sukarela, dengan senang hati, hunna, kepada mereka, wanita-wanita baik dari kalangan orang mukmin ataupun utul kitab, apa? Ujurohunna, ujrohnya, maharnya, mas kawinnya. Itu menang akhirnya kita menikahi orang Nasrani, seandainya Pak ya, walaupun mungkin sekarang tidak mungkin lah. Seandainya ada umat Islam menikahi orang Yahudi, orang Nasrani, bedain juga nanti Pak antara Yahudi dengan Zionis, bedain juga Pak.
Ada perbedaan mendasar nanti Yahudi dengan Zionis itu. Nah, cuman kita sering menyamakan Yahudi dengan Zionis, Nasrani dengan Kristen. Itu orang Yahudi yang asli itu, Pak. Yahudi asli yang diberikan Alkitab itu mengesahkan Allah itu, Pak. Mengesahkan Allah. Tentu adalah mereka orang Yahudi, orang Nasrani yang hidup di zaman ketika Nabi mereka diutus. Jadi sekalipun itu wanita Yahudi, wanita Nasrani, terlebih-lebih wanita mukmin, yang namanya memberikan mahar itu wajib. Kan dalam hadis itu, berikanlah mahar walaupun hanya sebatas cincin dari besi gitu. Lamun teu boga teuing duit mangian cincin ieu keur ngabangun Masjid Muhajirin. Cincin. Saking wajibnya mahar itu, Pak, saking wajibnya. Atau mun teu boga teuing mah baheula mah geuning ku surat kulhu we cenah. Mama Masep cenah, minta mahar teh teu gaduh-gaduh teuing mah ku surat Al-Ikhlas we cenah. Hafal teh surat Al-Ikhlas? Henteu, Bapak. Ai kulhu apal kulhu mah itu. Kan gitu ya. Al-Ikhlas henteu apal, kulhu apal. Saking pentingnya itu, Pak, mahar itu. Mahar itu bisa menjadi halal, Pak, bagi suami kalau istrinya dengan rela, senang hati memberikannya. Pamit teu gaduh-gaduh teuing artos mah. Ieu we ange ieu mahar nu abi. Ieu teh masihan atawa namutkeun bayar, Pak. Wajib dibayar hutang. Tapi ieu mah masihan we, ikhlas pisan mamah mah. Tah eta mah halal, Pak. Teu kudu dibayar ngaranna ge dibere gitu. Nganu cenah kateung-teuingan we ceuk hate pamajikan teh meuni atoh dibikeun teh nya. Tah gitu, Pak. Jadi ujur ya, mahar itu wajib. Muhsinina, tapi ini nih syarat yang kedua nih. Tadi kan syarat yang pertama memberikan mahar. Syarat yang kedua muhsinina. Niat menikahinya itu dalam rangka menjaga kesucian, menjaga kehormatan. Goiro yang ketiga nih, goiro musafihin. Sapih itu apa sapih, Pak? Sufaha. Nah, ala innahum humus sufaha'u ya, walakin la yasurun. Sapih itu artinya itu bisa bodoh gitu, Pak. Bisa sembunyi-sembunyi gitu. Kan orang bodoh itu orang yang akalnya tersembunyi, Pak. Akalnya tertutup. Makanya ghairu musafihin itu, ada orang-orang musafihin itu adalah orang-orang yang menyembunyikan perbuatan kejinya. Jadi mun ieu mah selingkuh bahasa kita, Bapak. Jadi niat menikahi mereka itu niatnya untuk menjaga kesucian, bukan berniat untuk berselingkuh. Nantunnya istri ya, lain istri simpan gundik meureun palanya ceuman simpanan gitu. Jadi dia itu memiliki seorang wanita simpanan tanpa dinikahi gitu. Karena memang maksudnya pun adalah untuk simpanan saja, Pak. Kemudian syarat yang keempat nih, wala dan tidak pula muttahidi ahdan. Muttahid itu kan mengambil, ittihad itu mengambil, ahdan. Ini maksudnya ini begini, muttahidi ahdan itu begini. Kalau dulu, Pak, dulu di zaman jahiliyah itu seseorang itu dianggap dianggap tercela kalau mereka itu menyimpan wanita punya wanita simpanan secara terang-terangan, atau seorang wanita pelacur tapi dia melacur secara terang-terangan, itu dianggap tercela.
Tapi kalau si wanita pelacur itu dia melacurnya dengan sembunyi-sembunyi, Pak, itu tidak tercela. Makanya waktu itu banyak orang-orang yang memiliki wanita pelacur itu mereka sembunyikan supaya tidak tercela. Nah, dilarang oleh Al-Qur'an nih. Wala muttahidhi ahdan. Jadi jangankan memiliki wanita pelacur secara terang-terangan, sembunyi-sembunyi pun, gundik-gundik lah namanya, itu dilarang, itu dilarang. Jadi niatnya itu harus muhsinin, betul-betul mengambil mereka para wanita itu dalam rangka menjaga kesucian dirinya dan menjaga kesucian wanita-wanita tersebut, supaya tidak jadi pelacur, tidak jadi PSK, tidak jadi wanita simpanan, tidak jadi gundik dan lain sebagainya. Nah, ini kalau dilihat nih kalimat ini beda dengan kalimat yang tadi, Pak. Kalau Allah bicara tentang makanan, Allah katakan wa ta'amukum hillul lahum. Nah itu, Pak, makanan kalian wahai umat Islam halal bagi mereka, orang-orang utul kitab, Yahudi dan Nasrani. Tapi Allah tidak mengatakan wanita-wanita muslimah halal bagi mereka. Nggak ada kalimat itu, Pak, nggak ada. Wanita-wanita dari kalangan utul kitab Yahudi dan Nasrani sebelum kalian halal bagi kalian. Tapi tidak ada wanita-wanita utul kitab Yahudi dan Nasrani sebelum kalian halal bagi mereka, nggak ada itu, Pak. Makanya para ulama mengatakan yang namanya wanita muslimah itu haram menikahi orang Yahudi dan Nasrani, sekalipun orang Yahudi dan Nasrani itu dari kalangan Bani Israel, sekalipun Yahudi dan Nasraninya itu Yahudi dan Nasrani sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau Yahudi dan Nasrani sebelum Nabi Muhammad atau dari kalangan Bani Israel saja haram, komo lamun menikahi seorang wanita dinikahi oleh Yahudi Indonesia atau Nasrani Indonesia, itu lebih haram deh, Pak. Dari kalangan Bani Israel saja tidak boleh. Nah, itulah yang tadi kita katakan rahasia kenapa ketika bicara tentang makanan Allah begini, wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Tapi ketika bicara tentang pernikahan nggak ada dari Allah itu perkataan wanita-wanita muslimah halal bagi mereka, nggak ada. Tapi kenapa kok laki-laki Muslim boleh menikahi mereka? Logikanya begini, Pak nih. Kalau seorang perempuan muslimah dinikahi oleh orang Yahudi Nasrani, mungkin saja niat di awalnya cek si Yahudi Nasrani itu, nanti saya kalau menikahi kamu saya bersedia masuk Islam gitu. Itu di awal. Tapi ketika sudah berjalannya waktu, pernikahan, mereka punya anak katakanlah 5 gitu banyak. Si awewena geus peot, huntuna geus ompong, huntuna bukna geus wisan. Didinya lamun teu asup agama saya ku saya diceraikeun. Bingung tak awewe, Pak? Lamun dicerai can karuhan payu deui. Awak geus keriput. Daripada dicerai mending kene asup Yahudi, asup Nasrani, kan gitu. Tapi lamun lalaki punya kuasa, Pak, lalaki. Makanya para ulama mensyaratkan sekalipun laki-laki muslim boleh menikahi wanita dari kalangan Yahudi dan Nasrani, syaratnya laki-lakinya harus kuat, Pak. Kuat lain kuat awakna wungkul. Kuat ekonomi, kuat ilmu, kuat iman, Pak. Saya bisa jadi lamun lalaki lemah ekonomi aduh, pemajikan saya nu Yahudi minta cerai gara-gara saya miskin. Duh, pemajikan saya nu kadua si Nasrani minta cerai gara-gara saya miskin. Daripada cerai mending saya asup Yahudi wae. Itulah lemah ekonomi begitu, Pak.
Nah cuman karena laki-laki itu adalah pemimpin dalam keluarga, punya kewajiban untuk mencari nafkah, maka bisa dikatakan sedikit lebih aman Pak kalau laki-laki muslim menikahi mereka. Kan bisa dibalik, dalam rangka berdakwah. Nanti yang muncul kekhawatiran itu adalah wanita Yahudi, wanita Nasrani kalau mereka dicerai oleh suaminya yang muslim. Beda kalau yang wanita yang muslim Pak. Itu salah satu alasan Pak, salah satu alasan kenapa para ulama mengatakan, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh orang laki-laki muslim menikahi Yahudi atau Nasrani. Tetapi sekali lagi, bedain antara Yahudi dan Nasrani dengan Kristen, bedain. Kan doktrin Kristen itu Trinitas ya. Kalau doktrin Nasrani bukan Trinitas, mengesahkan Allah Pak. Bedain tuh. Lanjutkan nih. Waman dan barang siapa yakfur yang kufur bil iman terhadap keimanan, faqad maka sungguh-sungguh habita amaluhu, akan hanguslah semua amal, semua pahalanya. Nah kenapa muncul kalimat ini Pak nih? Kan tadi kalau seorang wanita kenapa dilarang menikah dengan laki-laki Yahudi dan Nasrani? Khawatir mereka itu kufur Pak setelah beriman. Gara-gara dipaksa oleh suaminya untuk masuk agama mereka, kalau enggak dicerai kan jadi kufur. Maka ancaman dari Allah, faqad habita amaluhu, semua pahala selama dia menjadi seorang muslimah akan hangus itu Pak. Wa huwa, dan dia fil akhirati, di akhirat, minal khasirin, dari kalangan orang-orang yang merugi Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Enggak? Ayah niat nikah deh gitu. Ya. Iya. Oh iya. Iya. Ya, kan pernah kita contohin ya. Jadi kunut itu pertama kan dalam sholat wajib, dan kita waktu itu pernah melakukan selama 1 bulan, bukan hanya dalam sholat subuh, kan dari dalam semua sholat. Nah mungkin untuk saat ini kita belum melakukan lagi kunut, tapi kalau seandainya pas kebetulan Pak Puadi itu sholat sendiri gitu ya, mau duhur, asar, maghrib, isya, subuh, lalu mau kunut, ya silakan saja. Cuman barangkali nih harus dilihat juga situasi dan kondisi. Bisi keur sholat tohor teh, nah si bapak eta ngangkat leungeun tas ruku teh keur naon nya gitu. Tangan jadi mengundang pertanyaan orang lain eta unggul. Jadi kalau sholat sendiri mungkin bisa. Nanti kalau mau dilakukan secara berjamaah, umpamanya di masjid inilah, itu harus ada pengumuman terlebih dahulu biar tidak ada kesalahpahaman. Sekian ya, terima kasih. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.